Bab 1838. Mata air keabadian tingkat dewa. 1. Saat ini Mileye merasa sangat tidak berdaya. Benar-benar tidak berdaya. Mata air keabadian tingkat dewa. Dia mengetahui sangat jelas tentang arti ini. Itu berarti kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan tergila-gila karena ini. Bagaimana mempertahankannya? Ayahnya membiarkan dirinya datang sendiri. Ini seperti menjebak dirinya. Apakah dirinya benar-benar adalah anak kandungnya? Dia merasa perlu melakukan tes DNA. Sialan. Ini terlalu buruk. Sekarang menyelinap pergikah? Dia benar-benar ingin kabur. Tapi jika dirinya pergi, bagaimana dengan nasib klan Ye? Jika tidak kabur, dia merasa sedikit kesal. Mengapa hubungan baik yang terjalin oleh ayah harus diselesaikan oleh anak? Kesal. Saat ini, Jackson tersenyum kecut. Tuan muda, apakah kamu tidak ingin menangani masalah ini? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepala. Jackson menghelakan nafas pelan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku paham, jika tuan muda ingin pergi." Mileye tiba-tiba menggelengkan kepala, "Aku tidak akan pergi." Jackson menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Jodoh baik yang terjalin ayahku dengan kalian berarti jodoh baikku. Hal yang dia lakukan, aku mengakuinya." Ketika mendengar ini, Jackson segera berdiri dan membungkuk dengan hormat, kemudian berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan Muda." Sebenarnya dia juga tahu apa arti mata air keabadian. Masalah yang tak berujung. Dia juga ingin menyerah. Karena dia tahu bahwa satu mata air keabadian tingkat dewa sudah cukup untuk menghancurkan seluruh klan Ye. Tapi karena sebelumnya Master Pedang pernah berjanji padanya, jika mata air keabadian tingkat suci menerobos bisa pergi mencarinya. Oleh karena itu, dia mengutus seseorang untuk mencari Master Pedang berbaju biru. Klan Ye tidak dapat mempertahankan mata air keabadian tingkat dewa, jika tidak ada pendukung yang kuat. Sebenarnya dia sendiri saja tidak menyangka salah satu aksinya pada masa lalu akan menjalin jodoh baik dengan Master Pedang berbaju biru dan si kecil putih. Dan jodoh baik ini akan membawa manfaat yang sangat besar bagi orang klan Ye. Karena dulu si kecil putih tidak hanya memberikan manfaat dengan satu mata air keabadian bagi klan Ye, tapi ia memberikan 4 mata air keabadian tingkat suci dan banyak manfaat. Sekarang, salah satunya akan menerobos, yang artinya 3 lainnya mungkin juga akan menerobos. Begitu klan Ye memiliki 4 mata air keabadian tingkat dewa. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Senior Jackson, aku sedikit penasaran barang yang kamu berikan kepada si putih pada saat itu." Jackson ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Itu adalah sepotong batu spiritual yang diturunkan dari leluhur klan Ye kami. Di dalam benda ini terdapat energi keabadian yang sangat murni." Setelah mengatakan demikian, dia tertegun dan berkata lagi, "Aku belum pernah melihat kemurnian energi keabadian." Mileye bertanya, "Kamu tidak tahu?" Jackson menggelengkan kepala, "Aku tidak tahu." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior Jackson, batu spiritual leluhur itu pasti sangat berharga, tetapi kamu justru memberikan ke orang lain secara langsung." Jackson tersenyum dan berkata, "Tidak peduli betapa berharganya, batu itu juga tidak memiliki pengaruh nyata pada klan Ye kami, karena klan Ye kami telah menyelidikinya selama ribuan tahun dan belum memahaminya secara menyeluruh. Kalau memang demikian, mengapa tidak memberikan ke orang untuk membentuk hubungan yang baik?" Mileye tersenyum, dan perlu mengatakan Jackson ini memang sangat berani. Hal yang paling penting adalah Jackson tidak memiliki perasaan buruk terhadap si putih. Pada saat ini, Jackson berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda,
apakah kamu baru tahu bahwa klan Ye kami memiliki mata air keabadian tingkat dewa? Miley Ye menganggukkan kepala. Jackson bertanya, dari mana kamu tahu? Miley Ye berkata, klan monster siluman. Klan monster siluman. Ketika mendengar ini, wajah Jackson langsung menjadi murung. Untuk sementara aku sudah mencegahnya menerobos dan menyembunyikan auranya. Tidak menyangka masih tidak bisa menyembunyikannya. Miley Ye berkata, mata air keabadian tingkat suci itu belum menerobos. Jackson menganggukkan kepala, jika sudah menerobos, gerakannya pasti sangat besar, jadi aku terus menyuruhnya mengontrol diri. Miley Ye berkata, bisa bawa aku pergi melihatnya. Jackson menganggukkan kepala, tentu saja. Setelah mengatakan demikian, dia merentangkan telapak tangannya, sebuah pot hitam yang kecil muncul di tangannya. Miley melirik ke pot hitam kecil tersebut di dalam. Jackson menganggukkan kepala. Miley Ye sedikit mengangguk, masuk ke dalam lihat. Jackson membawa Miley memasuki pot hitam kecil tersebut. Di dalam pot kecil, ada lubang langit. Begitu memasuki ke dalam pot kecil, ekspresi Miley Ye mendadak berubah. Energi spiritual di dalamnya terlalu kuat. Setidaknya 10 kali lipat lebih kuat dari luar. Miley Ye menoleh untuk melihat Jackson, dan Jackson berkata dengan suara yang serius, jika ia menerobos, maka kualitas energi keabadiannya setidaknya lebih tinggi 20 kali dari mata air keabadian tingkat suci. 20 kali lipat. Miley Ye terdiam. Artinya, mata air keabadian tingkat dewa setara dengan 10 mata air keabadian tingkat suci, atau bahkan lebih dari itu. Nilai dari mata air keabadian tingkat dewa benar-benar tidak terhitung. Pada saat ini, seekor naga putih tiba-tiba terbang keluar dari danau yang terletak tidak jauh di depan mereka berdua. Bom! Seluruh permukaan danau langsung bergejolak. Naga putih yang berada di angkasa menatap Miley Ye yang berada di bawah. Tiba-tiba, kepala naganya menunduk dan mendekati atas kepala Miley Ye, kemudian berkata dengan tegas, manusia, di tubuh kamu terdapat aura si putih. Si putih. Ternyata naga putih ini adalah mata air keabadian tingkat suci yang hendak menerobos. Miley tersenyum dan berkata, si putih dan aku adalah teman yang sangat baik. Ada kilasan kegembiraan di mata naga putih itu, benarkah? Aku juga merupakan teman si putih. Karena kamu adalah temannya, berarti kamu juga merupakan temanku. Miley Ye tertawa. Apa namamu? Bersambung. Bab 1839. Mata air keabadian tingkat dewa. 2. Naga putih berkata, Everly. Kakak master pedang yang memberikan nama itu. Garis darahmu sangat mirip dengan kakak master pedang. Jackson yang berada di sampingnya tersenyum dan berkata, Everly, ini adalah tuan muda, dia adalah putra master pedang. Putra master pedang. Everly mengedipkan mata, lalu berkata, apakah kamu adalah orang yang diperintah kakak master pedang untuk melindungiku? Miley Ye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, iya. Everly tampaknya sangat senang dan mengeluarkan suara raungan naga, kemudian berputar di atas kepala Miley. Seketika itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan mendarat di bahu Miley Ye. Saat ini, dia telah menjadi naga versi mini, hanya seukuran lengan anak kecil. Everly melingkari lengan Miley, dan berkata sambil cekikikan, kamu adalah anak dari kakak master pedang, jadi aku harus panggil kamu apa? Jackson yang berada di sampingnya tersenyum dan berkata, panggil tuan muda. Everly menggelengkan kepala, tidak,
Tuan Muda tidak enak didengar. Atau, aku panggil kamu kakak juga. Mileye tertawa, boleh. Everly terkikik, Kak Mile, siapa yang lebih kuat antara kamu dan kakak Master Pedang? Mileye tanpa sadar berkata, tentu saja aku. Ketika mengatakan demikian, dia tiba-tiba berhenti. Sialan, tidak. Apakah dirinya lebih kuat dari ayah? Sepertinya tidak bisa berpura-pura. Mileye tersenyum dan berkata, tentu saja aku punya ayah. Ketika mendengar hal ini, menara kecil menghelakan nafas lega. Sialan, Tuan Muda masih mempertimbangkan sedikit reputasi. Pada saat ini, Mileye berkata lagi, dibandingkan dengan ayahku, aku hanya sedikit lebih buruk. Menara kecil. Everly yang berada di lengan Mileye berkedip, kalau begitu Kak Mile sangat hebat. Jackson yang berada di samping berkata sambil tersenyum, Tuan Muda bukanlah orang biasa, dia bahkan bisa membunuh master di atas alam absolut secara instan. Mileye. Everly menoleh untuk melihat Mileye, matanya penuh dengan rasa kekaguman, benarkah? Mileye ragu-ragu sejenak, Jackson dan Everly menatap Mileye, terutama Everly, kekaguman di matanya lebih pekat daripada Christie. Ketika melihat mata Everly, Mile tampak pusing, dan langsung berkata, tentu saja. Orang di atas alam absolut ini termasuk apa? Cukup satu pedang saja. Menara kecil. Setelah mengatakan demikian, Mileye tiba-tiba menyesalinya. Sialan. Sekarang diriku tampaknya agak tidak tahu malu. Pada saat ini, Jackson tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, masalah kali ini tidak sesederhana itu, kan? Mileye menarik pikirannya dan menganggukkan kepala, iya, tidak sesederhana itu. Tidak hanya klan monster siluman, tetapi ada kuil dewa dan aula buku juga. Ketika mendengar ini, wajah Jackson tiba-tiba menjadi pucat. Kuil dewa, aula buku. Ini adalah kekuatan asing di atas gunung. Dia tidak menyangka bahwa mata air keabadian dirinya akan menarik kekuatan seperti itu. Mileye hendak berbicara, tetapi Jackson berkata dengan suara yang serius, Tuan Muda, aku telah memutuskan untuk menyerahkan Everly padamu. Mileye tercengang, lalu berkata, apa maksudmu? Jackson menggelengkan kepala, Tuan Muda, awalnya aku mengira hanya ada klan monster siluman, tapi sekarang, kuil dewa dan aula buku juga bergabung. Hal ini benar-benar di luar kemampuan klan Ye kami untuk bersaing. Mile tersenyum dan berkata, walaupun kamu menyerahkan Everly pada mereka, mereka juga tidak akan mengampuni klan Ye kalian. Jackson tertegun, kenapa? Mileye berkata, mata air keabadian tingkat suci dunia Yuan juga termasuk target mereka. Ketika mendengar ini, wajah Jackson menjadi murung. Mata air keabadian tingkat dewa berharga, tetapi mata air keabadian tingkat suci juga sangat berharga. Mileye tertawa, belum waktunya putus asa. Jackson Ye menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, Tuan Muda mungkin tidak tahu tentang kedua kekuatan ini. Kedua kekuatan ini adalah kekuatan transendental, dan kekuatan mereka tidak terbayangkan. Aku tidak bisa menyeret Tuan Muda ke dalam malapetaka ini. Mileye menghela nafas di dalam hati. Tampaknya tetua Ye ini sedikit meremehkan ayahnya. Sebenarnya hal ini wajar juga, kemungkinan hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu betapa hebatnya kekuatan ayah. Mileye menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, Tetua Ye, jika kamu tidak ingin menyeretku, apa yang akan kamu lakukan setelah aku pergi? Jackson ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, aku punya satu permintaan. Mileye bertanya, coba katakan dulu. Jackson berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda tolong bawa beberapa anak muda dari klan Ye kami pergi.
Mileye berkata, apakah kamu ingin bertahan di sini dan melawan mereka sampai mati? Jackson tersenyum kecut, bukan aku yang mau bertarung sampai mati. Jika tujuan mereka yang sebenarnya adalah mata air keabadian tingkat suci, aku berikan pada mereka juga tidak masalah. Tapi aku tahu, mereka yang memiliki kekuatan besar dalam melakukan sesuatu pasti akan membasmi sampai akar. Walaupun kami telah memberikan segalanya, mereka juga tidak akan mengampuni kami. Mileye tersenyum dan hendak berbicara lagi. Tiba-tiba pada saat ini terdengar sebuah suara dari luar, ketua klan, semua klan monster siluman sudah beraksi. Semuanya sudah beraksi. Ketika mendengar ini, ekspresi Jackson segera berubah. Dia langsung menghilang di tempat, tetapi segera muncul di depan Mileye. Pada saat ini, Christy dan seorang pemuda mengikutinya. Jackson menatap pemuda itu dan Christy, Kresno, berlututlah pada tuan muda. Keduanya tertegun. Jackson tiba-tiba berteriak, berlutut. Keduanya ragu-ragu sejenak, kemudian perlahan-lahan berlutut, tetapi dihentikan oleh Mileye. Pada saat ini, Jackson tiba-tiba berlutut kepada Mile, Tuan Muda, aku tahu bahwa kuil dewa dan aula buku sangat hebat, dan aku seharusnya tidak membiarkan kamu terlibat dalam pusaran air ini. Tapi, aku tidak punya solusi lain. Aku mohon Tuan Muda bisa menyelamatkan nyawa kakak beradik ini. Budi besar dari Tuan Muda dan Master Pedang, klan Ye kami balas di kehidupan selanjutnya. Bersambung.